membalut luka umat dengan kebenaran dan kasih. Diambil dari Mazmur 147 ayat 3. Ya. Saya beri judul dipersingkat, hidup yang dipulihkan. Ya. Kita semua mengalami pergumulan, persoalan, ya, secara fisik, secara mental, secara spiritual. Itu hari demi hari kita hadapi. Apalagi harga hari-hari ini makin, ya, plastik, terus BBM, ya. Tetapi kita bersyukur, ya, orang yang patah hati, orang yang hancur di dalam Yesus oleh kebenaran firman Tuhan dengan kasih daripada Tuhan pasti dipulihkan. Kita datang dengan berbagai macam pergumulan, percayalah, kita bukan datang ke manusia, tetapi kita datang kepada Tuhan yang sanggup membalut, memulihkan hati kita yang luka. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini engkau jalani, engkau hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kuliah, apapun. Seringkali, aduh, kenapa hidup saya ini ada luka. Nah, 3 poin dengan cepat saya mau sampaikan, ya. Respon kita untuk boleh next, ya, agar respon kita, ya, agar hidup kita dipulihkan. Yang pertama, iya, yang pertama, pergunakan waktu dengan baik. Ini saya ambil dari Markus pasal 40. Saya tidak bacakan semuanya, tetapi saya hanya ambil ayat 47. Waktu itu Bartimius dikatakan dalam Markus pasal 10, dikatakan Bartimius itu secara fisik dia itu buta. Kita lebih dari dia. Lalu secara ekonomi Bartimius itu pengemis. Dan kita percaya tidak di tempat ini tidak ada yang pengemis. Apa yang dilakukan oleh Bartimius sehingga dia mengalami pemulihan? Yang pertama, ya, dia menggunakan waktu dengan baik. Maka ini poin yang pertama, agar hidup kita dipulihkan oleh kuasa Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kasih Tuhan. Yang pertama, pergunakan waktu dengan baik. Yuk sama-sama kita baca ayat ini 2-3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius yang buta, pengemis, dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Saya ambil di sini, yaitu ketika itu berbicara tentang waktu. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, itu benar-benar menggunakan waktu yang ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Saya tidak nakut-nakuti. Mungkin nanti malam jam 12 malam lewat 10 akan terjadi gempa bumi. Saya nakut-nakuti. Tetapi ketika kita menggunakan waktu dengan baik, seperti saat ini, percayalah, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti balut dengan kasih-Nya, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Ketika, ya, Yesus berbicara waktu, itu ada poin keyboardnya, minta tolong. Lagu saya suka, gak apa-apa sambil nyanyi, ya. Saya dari dulu memang suka nyanyi, ya. Lagu tadi menjadi waktu kami, ada lagu satu lagi, kami ketemu di Jogja lewat pujian dan kami saling jatuh cinta. Dan pada pujian. Nah, ini berbicara tentang waktu. Kita tanya semuanya, pujian ini berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ya, nah, itu aja dulu. Karena waktu juga kan. Terus baiknya begini, refnya begini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jangan berkat. Nah, ada yang nyanyi begini, hamba Tuhan, dia nyanyi gini, Pak Gembala. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku telah dipeti mati.
Hidup ini sudah jadi berkatnya. Jadi selagi kita ada kesempatan, yuk cari Tuhan. Jangan ya nanti ada deh. Masih ada kesempatan dengan kasih sama sampaikan. Jemaat GB Rock yang ada di Cipanas. Mari pergunakan waktu yang ada. Bukan hanya hari Minggu kan ada komsel, sel grup. Mari selagi ada kesempatan. Dan di mana-mana saya suka menyampaikan, kalau minggu yang lalu saya ada di Tegal, saya sampaikan begini. Yuk pergunakan waktu dengan baik, salah satunya setiap hari baca Alkitab. Saya percaya jemaat GB Rock di Cipanas setiap hari baca Alkitab. Iya. Saya tambahkan begini, kalau tidak baca Alkitab jangan makan. Kasih tahu kiri kanan, tidak baca Alkitab jangan makan. Kan kita bersyukur ya di mana saja kita bisa baca. Tidak usah bawa Alkitab ini, tapi kita bisa bawa Alkitab. Dimanapun kita bisa. Nah itu kita respon kita. Agar hidup kita dipulihkan, dibalut oleh Tuhan dengan benar dan kebenaran dan kasih Tuhan. Pergunakan waktu dengan baik. Saya juga pergunakan waktu dengan baik, karena pas saya berhenti nanti jam 9:05 ya. Oh lewat 10. Masih dikasih kesempatan. Pergunakan waktu dengan baik. Nah, saya mau bersaksi waktu saya di Kendari, boleh kunci C. Ada seorang hamba Tuhan. Kalau dia nyanyi, wah luar biasa. Ya, dia nyanyi begini. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Apa yang terjadi? Dia suka bernyanyi, dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Dia sudah menikah, sudah punya anak, dia buka cabang. Maksudnya udah punya istri, kalau cabang perusahaan boleh ya. Udah punya istri, punya anak, tinggalkan istrinya, anak-anaknya, dan menikah lagi dan berkata, goodbye Yesus. Wah. Selagi ada kesempatan cari Tuhan, mari terus cari Tuhan dan tetap setia. Amin. Saya percaya jemaat GBI Rock di Cipanas, jemaat yang mempergunakan waktu dengan baik. Amin. Yang saya mau sampaikan di sini, yuk setiap hari baca Alkitab. Amin. Kasih kembali kiri kanan, baca Alkitab tiap hari. Tidak baca Alkitab jangan makan. Yang kedua, ya. Next. Ya. Yang kedua, kita baca Mazmur 10 tetap ayat 47 23. Ketika didengarnya, sampai situ aja. Didengarnya. Yang saya ambil di situ, yaitu mari hari-hari ini kita banyak mendengar firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar sosmed yang kadang-kadang menakutkan, waduh, itu kita dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Mari hari-hari ini banyak mendengar firman Tuhan. Jangan banyak mendengar gosip. Ketika kita kumpul, jangan gosipin orang. Ketika kita kumpul, sampaikan firman Tuhan. Contohnya begini kan, boleh saya berinteraktif ya. Ada bapak-bapak, Pak, dengan kasih bapak yang baju merah, boleh? Ya, boleh ke depan Pak. Ya. Yang ke depan itu dapat hadiah dari Pak Gubala. Namanya siapa Pak? Tommy Chandra. Oh, Pak Tommy Chandra. Banyak persoalan Pak ini kan? Ya. Nah, ini ketika kita kumpul, ketemu dengan seorang lalu orang itu mengeluh. Ya. Coba Bapak mengeluh Pak sekarang. Oh, enggak tahu ya Pak. Nah, apa aja lah. Ini ketemu dengan orang di kanan begini. Aduh, sekarang makin susah ya. Coba Bapak mau begini. Pak, sekarang makin susah. Sekarang makin susah. Iya. Lalu saya jawab, memang Pak sekarang susah sekali. Kita yang banyak mendengar firman Tuhan, berjumpa dengan orang yang saat ini mengeluh. Ketika dia mengeluh, kita sampaikan, Pak, untuk kesian. Jangan takut, ada Tuhan. Itu aja.
Bisa dengan orang seberang. Saya suka kasih tahu, oh gitu ya, Pak rajin sholat. Kalau dia sholat sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus. Karena ketika kita banyak membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu yang keluar dari mulut kita itu firman Tuhan. Jangan ikutan dengan dunia harga mahal. Aduh susah sekali. Oh harga pasti naik. Memang akan naik, tetapi kita yang percaya sama banyak mendengar firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan dengan kasih. Seperti Bartimius, dia buta, tetapi waktunya dia mendengar bahwa Yesus yang luar biasa. Sampai selesai kita di sini, Pak. Hatur nuhun, Pak. Terima kasih. Nanti hadiahnya tidak tahu, dikasih nggak sama Pak Gubernur. Banyak mendengar firman Tuhan, untuk itulah ada kaitannya dengan apa? Baca Alkitab. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2, pasal 3 itu, ketujuh sidang jemaat diakhiri dengan barang siapa mendengar. Nah, mari hari-hari ini banyak mendengar firman Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, banyak mendengar firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, mulut kita juga akan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Saya lihat sini anak-anak muda banyak, Pak. Luar biasa. Percayalah masa depanmu diberkati Tuhan. Yang belum punya pasangan pasti Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Siapa yang haleluya kuatkan? Mari kita doakan sama-sama. Tidak baik seorang diri saja. Sesudah dengan sudah soulmate, jadi kadang-kadang udah double belum? Iya. Kalau masih mau ya sama-sama kita doakan. Pasti mau. Nah, kalau saya menyampaikan firman Tuhan pakai 3S. Yang pertama S, santai. Yang kedua serius. Yang ketiga santai, serius, sukses. Itu dari SMP saya ambil. Guru PMP itu sampaikan. Santai, serius, sukses. Saya ingat itu, Pak, dari SMP. Jadi ketika kita dimanapun menyampaikan firman Tuhan, jangan tegang. Sudah dengar, jangan prototin saya. Santai aja, tapi serius. Waktu kita serius, kita mengalami jamaah Tuhan. Banyak mendengar apa? Firman Tuhan. Bartimius dalam keadaan mata yang buta, pekerjaannya pengemis. Dia menggunakan waktu dengan baik, lalu melangkah lagi. Dia mendengar. Sekali lagi katakan kiri kanan, mendengar. Ini kalau saya ingat, ini ada kisahnya mengenai orang ini katanya, saya orang Manado, ada ceritanya, ada oma-oma, dia itu umurnya sudah mendekati 100. Rahasia ditanya, oma, rahasia apa supaya panjang umur? Dia katakan, saya itu tidak banyak tuli, tahu tuli ya? Bahasa Sunda tuli apa sih? Udah ya. Sudah dipanggil sama kau nak dengar kan? Dah itu aja. Nah, mari saya percaya jemaat GB Rock di tempat ini betul-betul banyak mendengar suara Tuhan. Amin. Yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, disampaikan oleh siapapun, yang penting firman Tuhan. Next. Yang ketiga, ya, pasal ini. Tetaplah berdoa. Ini tetaplah Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya ini, ketika waktu itu didengarnya banyak mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu mulailah ia berseru. Saya gantikan, sama berseru itu dan sama dengan berdoa. Ada hamba Tuhan berkata begini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita saat ini banyak berdoa? Yang namanya doa itu ngomong sama Tuhan. Ya, contohnya saya gini kan, kalau ada dengan Pak Riki, Pak Riki apa kabar Pak? Baik, udah menikah?
sudah umurnya berapa? 40 lebih. Asli mana? Ya, istrinya di mana? Oh, coba Pak Riki, cicing, tahu cicing? Menengguai lah. Apa kabar Pak Riki? Udah menikah? Garing. Nah, kita dengan Tuhan kita itu hidup. Waktu kita ngomong kepada Tuhan, dia pasti ngomong sama kita. Seperti orang Betawi kalau berdoa, babe gue di surga, lu tahu kebutuhan gue. Gak apa-apa. Yang namanya doa itu ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang ada yang disuruh berdoa, tolong doa dong. Aduh, saya belum bisa berdoa. Apalagi berdoa buat orang yang sakit. Aduh, Pak Gembala mana ya? Bagaimana nanti kalau mati? Mati dan hidup itu di tangan Tuhan, amin. Ya, saya ingat lagi kalau berdoa itu, mungkin sudah pernah dengar ilustrasi ada anak kecil, dia ke gereja, ya, ada sekolah minggu, tapi dia ada ikut ibadah sekolah minggu, tapi ikut ibadah seperti ini. Wah, pada saat itu Pak Pendeta menyampaikan, saudara-saudara siapapun yang sakit, doakan di dalam nama Yesus, pasti sembuh. Wih, anak sekolah minggu itu, waduh, dia dengar hari Minggu, hari Senin, rupanya rumahnya dengan Pak Pendeta itu dekat. Pagi-pagi hari Senin dia katakan, Mama, saya mau ke Om Pendeta. Ada apa? Ada perlu. Larilah dia ke rumah Om Pendeta. Om Pendeta boleh ke rumah enggak? Ada apa? Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Om ikut aja ya. Si Om Pendeta yang datang dibawa ke rumah, ke halaman. Lalu si Om Pendeta, kenapa enggak masuk di rumah? Om Pendeta ke belakang, Om. Siapa yang sakit? Rupanya sapinya sakit. Si Om Pendeta ini belum pernah berdoa buat sapi yang sakit. Oh ya, nggak apa-apa deh. Kita doa, diangkat tangan. Kalau mati, matilah. Kalau sembuh, sembuhlah. Amin. Alhamdulillah. Berapa hari kemudian sapinya dia jadi kuat, cager, sehat. Anak sekolah minggu bersuka cita. Lalu beberapa waktu kemudian dia dengar Om Pendetanya sakit. Dia bilang, Pak Ma, saya mau ke rumah Om Pendeta, saya mau berdoa buat Om Pendeta. Dia lari masuk ke rumahnya Om Pendeta. Namanya Pendeta juga manusia, saya sakit. Om Pendeta, saya mau berdoa buat Om Pendeta. Oh siap, dia angkat tangan. Kalau mati, mati. Ini hanya ilustrasi. Yang namanya doa itu apa yang ada di hati kita ngomong sama Tuhan. Jangan lagi jemaat GBI Rock disuruh berdoa, tunjuk orang, bukan, suruh dia aja, jangan saya, dia. Atau nanti dalam komsel atau apa, ketika Pak Gembala suruh, tolong doa, langsung siap. Jangan, yang namanya doa itu ngomong. Waktu Bartimius berdoa, dia langsung panggil, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Sekali lagi, doa itu bukan rangkaian kata-kata yang bagus, tetapi apa yang ada di hati kita, ngomong sama Tuhan. Karena kita percaya kita ini adalah orang-orang benar. Kasih tahu kiri kanan, engkau orang benar. Yakobus berkata, doa orang benar bila sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Jangan remehkan setiap doa itu. Ketika kita berdoa, percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Jangan ragu-ragu berdoa. Ragu-ragu berdoa itu orang ragu-ragu, orang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Mari tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Ibu-ibu kalau sementara menggoreng ikan boleh berdoa nggak? Tutup mata nggak? Hangus nanti di badan saya. Yang namanya doa itu bukan harus tutup mata. Doa yang bawa mobil silakan berdoa, jangan tutup mata, nanti masuk rumah sakit. Waktu doa itu hubungan kita dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Amin. Kesimpulannya, iya. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, percayalah Tuhan membalut dengan kasih-Nya. Saya tidak mensugesti, dia ada di tempat ini,
dan dia sedang memulihkan hidup. Tangannya yang tidak kelihatan sedang menjamah hidupnya. Dia berkata, anakku, aku mengasihimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Melewati hari-hari ini bersama dengan, walaupun memang hari-hari ini ekonominya kurang baik, tetapi percayalah, Tuhan pasti pulihkan ekonomimu. Yang pertama tadi apa? Respon kita, menggunakan waktu yang ada. Terus apa? Banyak mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Mari kita bangkit pergi.